Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Khairani Agustina, NPM 1001021021712, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Fikih Muamalah tentang Hutang Piutang dan Implementasinya pada Penerapan GoPayLater pada aplikasi Gojek. Perkembangan teknologi di Indonesia semakin canggih dan berkembang sangat pesat. Salah satunya teknologi transportasi online yang saat ini banyak digunakan masyarakat, yaitu aplikasi Gojek yang diluncurkan pada tahun 2015. Pada aplikasi ini menyediakan berbagai macam fitur layanan yang dapat dimanfaatkan serta memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satunya fitur layanan yang sedang booming yaitu GoPayLater. GoPayLater merupakan metode pembayaran pasca bayar postpaid yang diluncurkan pada tahun 2019 dan memiliki konsep belanja sekarang bayar nanti. GoPayLater hanya dapat digunakan untuk membayar pesanan pada fitur layanan yang terdapat pada aplikasi Gojek. Adapun sistem penerapan pada GoPayLater ini, setiap customer akan mendapatkan saldo limit pinjaman mulai dari Rp100.000 sampai dengan Rp500.000, dengan terdapat biaya langganan mulai dari Rp7.500 sampai dengan Rp49.500. Biaya langganan ini akan disesuaikan dengan jumlah saldo limit yang didapatkan oleh customer. Lalu, pinjaman GoPayLater ini akan ditagih pada saat jatuh tempo sebelum tanggal 1 bulan depan. Namun, setiap customer akan diberikan waktu masa tenggang selama 5 hari mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Apabila terdapat customer yang belum membayar total tagihannya setelah diberikan waktu masa tenggang, maka akan dikenakan denda sebesar Rp2.000 per harinya. Ditinjau dalam fikih muamalah, pada praktik GoPayLater ini termasuk ke dalam akad qard. Namun, pada praktik GoPayLater ini merupakan praktik pinjaman yang bersyarat karena pada implementasinya, transaksi ini membebankan biaya langganan yang disesuaikan dengan jumlah besaran saldo limit pinjaman yang digunakan oleh customer. Semakin besar saldo limit yang diberikan, semakin besar pula biaya langganan yang ditetapkan setiap bulannya. Namun, biaya langganan admin yang dibebankan kepada customer ini dialokasikan sebagai fee atau upah jasa dalam perantara pembayaran kepada merchant. Sedangkan definisi akad qard yaitu orang yang memberi pinjaman tidak boleh menambahkan biaya tambahan kepada orang yang meminjam, baik pinjaman yang sudah dijanjikan atau yang belum dijanjikan. Pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana konsep hutang piutang menurut perspektif fikih muamalah. Yang kedua, bagaimana implementasi penerapan GoPayLater pada aplikasi Gojek. Yang ketiga, bagaimana analisis muamalah tentang hutang piutang dan implementasinya pada penerapan GoPayLater pada aplikasi Gojek. Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan sumber data yang didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan. Pada dasarnya, dalam aturan fikih muamalah, segala sesuatu kegiatan muamalah boleh dilakukan dan dapat dilakukan dengan dikatakan mubah. Sama halnya dengan praktik hutang piutang adalah suatu kegiatan di mana pihak yang memberi hutang menyerahkan hartanya kepada orang yang berhutang dengan ketentuan perjanjian bahwa pihak yang berhutang harus mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan tanpa adanya tambahan. Berdasarkan hasil analisis bahwasanya fitur GoPayLater ini hanya diberikan khusus untuk pengguna terpilih di mana customer tersebut sering memesan pada fitur layanan yang terdapat pada aplikasi Gojek. Untuk cara pendaftaran penggunaan GoPayLater yaitu sebagai berikut. Pertama, aktifkan PayLater lalu masukkan nomor telepon yang akan digunakan dalam pendaftaran GoPayLater. Setelah itu masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Lalu, klik daftar sekarang, setelah itu upload KTP dan selfie dengan KTP. Setelah itu, tunggu verifikasi maksimal 2x24 jam. Apabila telah diverifikasi dan disetujui oleh pihak Gojek, maka customer akan dimintai tanda tangan kontrak. Setelah melakukan tanda tangan kontrak, customer akan mendapatkan saldo limit dan siap digunakan. Pada fitur GoPayLater ini menghadirkan fasilitas baru yaitu ganti limit sendiri, yang mana customer dapat merubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Setiap penggunaan fitur GoPayLater ini akan dikenakan biaya langganan yang disesuaikan dengan jumlah limit yang digunakan oleh customer dengan total keseluruhan tagihannya dan akan ditagih pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Apabila customer terlambat membayar tagihan tersebut, maka akan dikenakan denda sebesar Rp2.000 per hari. Berdasarkan hasil analisis bahwasanya praktik hutang piutang dalam fikih muamalah di mana pihak yang satu memberikan hartanya kepada seseorang yang berutang untuk dimanfaatkan dan harus dikembalikan dengan nilai yang sama tanpa adanya tambahan. Praktik pinjaman GoPayLater ini termasuk ke dalam akad qard, namun pada kenyataannya implementasi praktik pinjaman GoPayLater ini tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena terdapat praktik hutang piutang yang bersifat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, yang mana praktik pinjaman ini mengandung biaya langganan yang dibebankan kepada customer. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman GoPayLater ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang tercantum pada kategori akad qard pada fikih muamalah. Sekian pemaparan dalam penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.